panjang lagi. Nah, tentunya kalian sudah mengenal asam karboksilat pada saat SMA ya. Sediaannya banyak di dalam suatu sediaan makanan, pemanis buatan, asam ya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, di sini asam karboksilat itu mempunyai gugus COOH ya. Kemarin sama Pak Edi udah belajar apa saja? Cuman alkana? Hidro. Terus hidrokarbon itu ada alkana, alkena, alkuna ya. Oke ya. Gugus fungsinya apa? Fenol udah? Alkohol? Nah, alkohol itu sama kayak fenol ya. Gugusnya apa alkohol? Iya, jangan ragu-ragu. OH ya. Oke, kalian sudah mengenal berapa macam jenis gugus? Baru OH? Baru alkohol? Oke, alkohol ya. Nah, di sini kemudian ada asam karboksilat. Ada apa lagi? Seharusnya bermula dari alkohol. Kirain aldehid sudah. Jangan diam aja ya, saya nggak tahu. Ada alkohol. Alkohol primer kalau dioksidasi jadi apa? Yang online juga bisa jawab ya. Alkohol primer ada ini spidolnya. Alkohol primer itu letaknya di mana? Letak alkohol primer. Iya, apa arti alkohol primer? Masa lupa lagi? Saya nggak bisa lanjut ke alkohol kalau yang dari kelas daring ada yang tahu alkohol primer itu apa? Aldehid bukan Bu? Aldehid bukan Bu. Alkohol primer kok aldehid bukan? Apa? Alkohol primer dioksidasi jadi apa? Aldehid. Saya tanya letak alkohol primer itu di mana? Letaknya ujung ya. C nomor C nomor 2. Kalau ujung C nomor 4 bukan Bu? Nomor 6. Di ujung, namanya juga ujung. Kamu kalau baris dari ujung, 1 kalau Bu. berhitung Primer, mulainya dari Bu. ujung apa dari tengah? 1. Dari ujung, berarti nomor 1 ya. Oke. Ya, apa arti alkohol primer? Bahwa OH ini diikat oleh karbon yang hanya mengikat satu atom karbon yang lain. Ya, jadi OH ini terikat pada C yang hanya mengikat satu atom C yang lain. Ya, jadi posisinya selalu di ujung. Kalau di sini apa artinya? OH yang di sini diikat oleh diikat oleh atom C, yang atom C ini mengikat dua atom C yang lain. Jadi ini posisinya primer, sekunder, tersier. Kalau ini posisinya ya. Jadi alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid. Apa rumus aldehid? Rumusnya dioksidasi itu apa sih? Dioksidasi itu apa?
Oh, ini terjadi oksidasi. Direaksi Ada apanya bukan, Bu. yang masuk? Apanya yang meningkat? Aldehid gimana gugus fungsinya? Ini bukan? Ya. Berarti tadinya hanya ikatannya tunggal. Kemudian menjadi berarti ada apa di sana? Penambahan oksigen. Ya, oksidasi oksigen ya. Jadi nah ini aldehid tidak mungkin ada di tengah. Dia adanya di ujung. Makanya riwayat asam karboksilat ini berawal dari alkohol yang teroksidasi menjadi aldehid. Teroksidasi jadi apa? Asam karboksilat. Kenapa tahu asam karboksilat? Nambah lagi kan O-nya, ya kan? Dari ini menjadi ya, tadinya O-nya satu ikatan rangka karbonil ya. Ini namanya karbonil. Jadi macam-macam karbonil itu ada karbonil aldehid, ada karbonil asam karboksilat. Ya, ada lagi nanti karbonil keton dan karbonil ester. Jadi karbonil itu apa? Kan apa? Atom C yang memiliki ikatan rangka 2 mengikat Oksigen. C dengan double bond oksigen. Ya, jadi berawal, makanya saya nggak berani lanjut kalau posisinya kalian tidak memahami alkoholnya dulu. Ya, jadi alkohol primer sekunder udah paham? Ya, alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid. Aldehid tidak ada primer sekunder karena aldehid posisinya selalu di ujung atau di awal. Ya, penamaannya selalu didulukan yang paling dekat dengan gugus fungsi. Aldehid teroksidasi menjadi asam karboksilat. Ya, sampai sini paham ya. Nah, nanti kalau posisi alkohol sekunder, ya, alkohol sekunder dioksidasi menjadi apa kira-kira? Udah belajar keton? Udah, keton udah? Belum. Oke. Nanti berarti habis asam karboksilat ester harus keton ya. Nah, kalau ini sekunder, dia akan menjadi suatu keton. Nah, ya, jadi karbonil keton. Ya, alkohol sekunder dioksidasi menjadi karbonil keton atau keton. Ya. Nah, sudah ada berapa berarti gugus fungsi? Sebutkan dari awal. Alkohol. Nggak pakai ingat. Alkohol. Aldehid. Keton. Sudah dapat? Oke. Ternyata asam karboksilat ini kenapa saya padu-padankan dengan ester? Ya. Asam karboksilat kalau dioksidasi menjadi ester ya. Jadi ini mau habis ini. O ya. Entah O ya kan? Kemudian ini mengikat R aksen ya. Jadi R aksen itu ada reaksi berlebih nantinya asam karboksilat ketika bereaksi dengan suatu alkohol itu contohnya apa?
Etanol. Etanol. Ya, yang berakhiran ol, propanol, ya, dan lain sebagainya. Kalau ketemu asam karboksilat bereaksi dengan alkohol, dia akan membentuk suatu ester. Jadi di sini proses oksidasi berlebih pada asam karboksilat bisa menghasilkan ester. Ya, ester ini baunya wangi sekali ya. Nanti kita belajar ester. Oke, paham ya sampai sini? Kemudian asam karboksilat turunan alkana yang mempunyai satu gugus COOH disebut asam alkanoat ya. Jadi akhirannya oat, benzoat, berarti dia terikat pada cincin benzen ya. Jadi ada benzen, segi berapa benzen? Segi 6 ya. Segi 6 bisa bayangin? Segi 6 kemudian dia dikasih sambungannya mengikat gugus COOH. Itu adalah asam benzoat ya. Oat. Nah, kemudian asam karboksilat turunan alkana yang mempunyai 2 gugus COOH disebut alkana diat. Seperti halnya kalian memiliki 2 ikatan rangkap. Alkena, tapi ikatan rangkapnya ada 2, kanan dan kiri, namanya menjadi diena, ya kan? Misalkan pada posisi butana, dia punya ikatan rangkap di nomor 2, 1 dan 2, 3 dan 4, misal ya. Jadi nomornya di mana? 1,3 buta di ena. Kenapa? Karena ikatan rangkapnya ada 2. Paham nggak? Kemarin dikasih contoh nggak ikatan rangkapnya ada 2? Ya, pasti awalnya di ya. Kalau satu kan mono mah nggak usah dikasih satuan gitu ya. Oke, tata nama hanya iu dengan vial. Kalau apa toko? Kalau asam asetat. Asam asetat itu nama trivial atau nama IUPAC? IUPAC. Jadi kalau ke warung kalian belinya pakai nama trivial atau IUPAC? Trivial. Ngomongnya apa? Asam cuka, beli cuka. Nggak mungkin kalian ngomong ya, orang warungnya nggak ngerti. Warung ya, bukan toko bahan kimia. Kalau toko bahan kimia udah tahu. Ntar saya cek yang online. Apa nama trivial? Apa nama trivial? Mana yang online ini? Suka, Bu. Suka. Jadi nama trivial itu apa maksudnya? Nama yang beredar sekarang. Jadi Pak. Oke, kalau IUPAC? Nama kimianya. Universal Internasional. Jadi ada satuannya ya, kayak SNI, dia sudah terstandar dengan nama kimianya atau sesuai dengan strukturnya ya. Tapi kalau trivial sudah termasuk ke nama dagangnya ya. Oke, lanjut. Kemudian ya diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi oat tadi ya, dan berawalan asam ya. Kalau asam itu mempunyai apa awalannya? HCl. H itu menandakan bahwa asam ya, tapi tidak semua H di depan adalah
asam ya. Oke, tapi kebanyakan yang di depannya H dia sifatnya asam ya. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus COOH. Jadi jelas kalau penamaan dicari dulu induknya yang paling panjang. Ya, jangan berbelok dulu. Kalau memang kita belok ternyata lebih panjang, yaitu induknya. Ya, dengan membawa gugusnya. Ya, jangan sampai gugusnya ditinggal. Ya, penamaan kemarin seperti itu kan? Ya, oke. Kemudian penomoran dimulai dari gugusnya. Ya, nomor satunya yang dekat dengan gugusnya. Apapun itu gugusnya. Penulisan nama sama dengan aldehid. Dimulai dengan nama cabang dan gugus pengganti lain berdasarkan urutan abjad. Ini mah dari penamaan apapun, jenis gugus apapun, konsekuensi atau SOP ya kalau bilangnya, prosedurnya memang seperti itu, gitu ya. Jika menggunakan nama lazim, maka gugus fungsi atau cabang dinyatakan dengan huruf Latin, gitu ya. Oke, ini adalah asam yang paling sederhana, CH3COOH atau acetic acid ya. Vinegar itu apa? Cuka ya. Kemudian ini ada lagi yang namanya prostaglandin ya. Dia ada di dalam darah. Kemudian ini adalah aspirin. Oh, nggak bergerak. Apa ya? Kok nggak bergerak? Saya harus gimana ini? Biasanya kalau kayak gini diapain? Keluar. Oh, stop. Saya udah stop kok. Delay ya. Kalau di yang daring, saya udah berhenti kan share-nya? Udah, Bu. Iya. Kalau yang ini luring malah kayak gini. Jadi gimana? Ini sangat membingungkan saya. Mending masuk semua atau luring daring semua. Jadi harus bagaimana ini? Ada yang tahu saya solusinya harus gimana? Malah yang di luring ini yang nggak nampak ya? Udah ada Bu sekarang. Bukan, yang luringnya. Luringnya malah yang nggak nampak. Kalau diginiin, mati. Oh, berarti yang delay itu. Hah? Kaget. Apaan nih? Minggu depan daring aja lah ya. Ini trouble ini mulai dari awal lagi. Allahu Akbar. Yang benar dari awal lagi. Udah nampak belum? GC-nya saya nggak punya linknya, pakai link yang kemarin. Atau kalau enggak saya buat dulu. Jadi ini gimana? Oh boleh. Jadi gimana ini? Ya Allah. Ribet ya. Mending masuk semua ya. Kalau Pak Edi kemarin kayak gini. Ada online, ada
Offline. Cuman? Baru sekali offline. Nah, yang lain online. Yang lain juga orang offline kan Pak Edi itu ada instrumen, ada Kimon. Terus? Jadi ini dicabut aja ya. Saya nggak tahu ini. Oke. Ya, mana? Masih